Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Rina Purwaningsih dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Oke, di sini aku ingin sedikit menceritakan alasanku kenapa ngebikin video ini. Jadi memang mohon maaf sebelumnya aku tuh nggak pernah kayak bikin vlog ataupun video-video kayak gini-gini itu aku nggak pernah. Bahkan di upload ke YouTube pun aku nggak pernah ya. Memang ini baru first time banget, pertama kali banget. Jadi mohon maaf ketika nanti mungkin banyak gangguan atau kewaguan-kewaguan kelucu-lucuan dan sebagainya. Jadi di sini aku ngalir aja, aku pengen ngajak teman-teman itu ngulik atau ngebahas tentang kebijakan pemerintah mengenai sistem kuliah, sekolah maupun bekerja di rumah aja dan dialihkan dengan sistem online. Ya, sejak datangnya virus corona atau coronavirus atau COVID-19 yang kalau nggak salah itu sekitar bulan Desember 2019 itu Indonesia memang masih adem ayem ya menanggapi virus corona itu, dan bahkan pemerintah mengatakan bahwa virus corona itu tidak akan masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, tiba-tiba kalau nggak salah awal Martan itu mulai rame bahwasanya Presiden Jokowi itu mengumumkan bahwa virus corona itu udah sampai di Indonesia dan sudah ada dua masyarakat atau warga Indonesia yang terkena virus corona itu sendiri. Nah, di situ namanya juga warga plus 62 ya. Kalau udah ada pengumuman kayak gitu baru deh kita khawatir, baru kita panik dan sebagainya. Dan memang ada berbagai tanggapan dari masyarakat, ada yang memang panik, takut, cemas, ada yang biasa saja dan sebagainya ya. Ya itulah keunikan dan keragaman di Indonesia. Jadi aku nggak mau fokus bahas tentang coronavirus atau COVID-19, teman-teman bisa browsing, itu buat prolog aja. Jadi di sini aku lebih mau ngajak teman-teman itu flashback atau ngulik tentang kebijakan pemerintah mengenai sistem kuliah, belajar, sekolah maupun bekerja online seperti itu di rumah aja. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya, yang aku rasain sebagai mahasiswa di sini aku pengen fokus mengkerucutkan ke kuliah online seperti itu, sistem kuliah online. Jadi pemerintah itu memang sudah tepat sih kalau menurutku untuk mengalihkan sistem belajar atau sistem kerja, sistem sekolah menjadi sistem online. Jadi kita itu bisa di rumah aja, maksudnya juga fokus untuk mengisolasi diri agar tidak mudah untuk kontak dengan masyarakat yang lain atau teman-teman yang lain. Setidaknya pemerintah memang sudah mulai tanggap ya menghadapi kasus ini. Tetapi di sini aku tuh mau mengulik di balik itu semua apa sih yang dirasain oleh mahasiswa maupun teman-teman sekolah sekolah online seperti itu di belakang itu kayak mana rasanya, apakah seneng, sedih atau gimana kayak gitu ya. Nah, jadi aku lebih mengkerucut ke Win Wali Songo itu sendiri ya. Kalau di Win Wali Songo itu kan memang awalnya itu surat edaran yang pertama dari jajaran birokrasi ya itu selama 14 hari kita harus kuliah online seperti itu. Bahkan kayak sidang maupun ujian munakosa dan sebagainya itu sudah masuknya ke online juga. Tentu itu bikin galau mahasiswa semester tua gitu ya. Nah, di surat edaran yang kedua, nah teman-teman, terus yang kedua itu muncul lagi surat edaran dari Win Wali Songo Semarang mengenai himbauan agar para mahasiswanya itu pulang ke kampung halamannya masing-masing, dan yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya untuk bisa mengisi Google Form yang telah disediakan oleh pihak birokrasi seperti itu. Nah, tentunya hal itu membuat para mahasiswa langsung gercep dong ya pulang. Ya, selain khawatir dan panik tentang kondisi Semarang yang sudah masuk ke zona merah, terus juga mungkin dari teman-teman kan pastinya merasa rindu atau kangen kayak gitu sama keluarga yang di rumah. Nah, setelah munculnya dua surat edaran itu, kuliah online masih terus diberlakukan atau masih berjalan hingga saat ini. Nah, dari situlah mulai muncul sambatan-sambatan atau apa ya istilahnya tuh, apa yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah, kuliah online itu kan judulnya kuliah online ya, tetapi pada kenyataannya banyak dosen yang mengsalah artikan menjadi tugas online. Jadi banyak dari dosen-dosen itu malah mengganti perkuliahan dengan mengisi tugas-tugas. Aduh, jadi memang benar-benar ya kuliah online ini tuh
banyak mahasiswa-mahasiswa yang merasa keberatan dan berharap kuliah online itu dicukupkan saja sampai detik ini dan jangan dilanjutkan lagi. Karena apa ya? Karena kita tuh capek mantengin HP setiap hari, setiap waktu, setiap saat untuk menyelesaikan tugas maupun untuk mengisi daftar absen kehadiran seperti itu. Nah itu kan kita tuh sebagai mahasiswa takut mata kita trouble. Emang sih kita nggak kena virus corona itu, tetapi kan nanti malah kitanya kecapean, akhirnya sakit deh kayak gitu ya teman-teman. Nah itu yang aku tangkep sih dari sambatan-sambatan teman-teman mengenai kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan birokrasi UIN Wali Songo mengenai kuliah online itu. Nah terus selain masalah kesehatan mata dan sebagainya, kita juga mengkomplain masalah kuota kayak gitu loh. Kan yang namanya kuliah online pasti kita butuh kuota banyak ya teman-teman, untuk ke aplikasi Zoom As, Google Classroom dan sebagainya, anything apapun itu. Dan itu kan pasti butuh kuota, dan tidak semua dari teman-teman mahasiswa UIN Wali Songo Semarang itu kan punya uang yang cukup untuk membeli kuota, padahal kan uangnya kemarin udah buat bayar UKT kayak gitu kan istilahnya kayak gitu. Nah juga masalah sinyal di rumah tuh kan sulit sinyalnya, kadang ada yang di pegunungan, ada yang pelosok dan sebagainya, yang itu susah sinyal. Nah repotnya juga di situ sih. Tapi anything semua itu memang itu keluhan-keluhan dari mahasiswa sih. Repotnya kayak gitu, yang di rumah juga yang kadang HP-nya lola maupun yang nggak ada laptop, kesulitan mencari pinjaman dan sebagainya. Tapi semua kesulitan itu memang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh birokrasi, khususnya birokrasi UIN Wali Songo pastilah mempunyai alasan khusus, alasan tersendiri. Pastinya yang pertama itu ya untuk menghindari kontak langsung, karena dikabarkan UIN Wali Songo pun sekarang udah di lockdown ya, maksudnya sudah tidak ada aktivitas di UIN Wali Songo, PKM dan semuanya itu ditutup. Nah jadi harapan aku sih ya kebijakan pemerintah ini tepat ya, dan bisa berjalan sesuai harapan semuanya. Dan aku kan udah bilang dari awal kan, memang ini aku bikin video ini bukan untuk mengkritisi, tapi aku cuma mau ngajak ngobrol teman-teman semua tentang apa sih yang sedang terjadi hari ini, kebijakan pemerintah juga mengenai dialihkannya kuliah, bekerja dan sekolah menjadi sistem online atau sistem daring. Oh ya, satu lagi, yang pasti kalau kerja online tidak semuanya bisa bekerja online, karena buruh pabrik, tenaga medis maupun petani-petani di sawah itu jelas tetap harus masih bekerja di tempat bekerjanya ya, karena tidak bisa ketika mereka harus bekerja online ya kali nanam padi mau online kan nggak bisa kayak gitu. Intinya tetap semangat buat teman-teman mahasiswa semuanya, buat teman-teman yang sedang melaksanakan kuliah online, kerja online maupun sekolah online dimanapun itu, semoga kita semua terhindar dari coronavirus, dan semoga apa yang diharapkan pemerintah mengenai kebijakan tadi bisa berjalan sesuai harapan, dan tentunya kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu doa dari mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo rata-rata tuh semoga kuliah online segera diberhentikan dan dicukupkan, karena kita sudah tidak betah dengan sistem kuliah online, dan kita sudah rindu dengan teman-teman kelas kita. Lebay banget sih. Oke, cukup sekian dari aku, Rina Purwaningsih. Maafin ya kalau semisal tadi banyak gangguan-gangguan dan sebagainya. Di sini aku nggak mau mengkritisi, tapi aku lebih banyak ngajak ngobrol aja. Monggo dari teman-teman yang mau menyampaikan pro dan kontranya, kita besok bisa ngopi bareng di Semarang ketika semua sudah berjalan dengan lancar. Kita doakan semoga bumi kita cepat sembuh dan kita bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang seharusnya telah kita jadwalkan. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.